Bayangkan ini, lini belakang timnas Indonesia semakin kokoh, siap menghadang gempuran tim-tim Timur Tengah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan sosok ini bisa jadi jawabannya, seorang defender tangguh dengan darah Indonesia, siap mengukir sejarah bersama Garuda. Siapakah dia? Dan seberapa besar dampaknya bagi timnas? Simak selengkapnya. Pemain keturunan dengan harga 17,3 miliar rupiah berdarah Curaçao bisa dilirik timnas Indonesia untuk bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Keberhasilan tim Garuda lolos ke tahap ini tak lepas dari kesuksesannya finish di 4 besar grup C di ronde ketiga beberapa waktu lalu. Di ronde keempat ini, timnas Indonesia akan bersaing dengan 5 tim dari Timur Tengah untuk memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena menghadapi tim-tim Timur Tengah yang tergolong tangguh, tim Merah Putih diharapkan mau menambah pemain keturunan baru. Salah satu pemain keturunan yang bisa jadi tambahan adalah pemain keturunan Curaçao, yakni Tommy Setjago. Posisi aslinya sendiri adalah bek tengah. Meski posisi itu menumpuk di skuad Indonesia, tetap saja Setjago bisa menjadi tambahan penting. Pemain berusia 25 tahun itu bisa jadi tambahan penting karena posturnya yang mencapai 186 cm dan membuatnya tangguh dalam berduel. Selain itu, ia bisa dipasang sebagai bek kanan dan bisa bersaing dengan Kevin Dix ataupun Sandy Walsh di ronde keempat. Lantas, seperti apa sepak terjang Tommy Setjago? Mengapa dirinya layak dilirik timnas Indonesia untuk ronde keempat? Tommy Setjago merupakan bek berkebangsaan Belanda dan Curaçao yang lahir di Utrecht pada tanggal 3 Januari tahun 2000 atau saat ini berusia 25 tahun. Meski memegang paspor Belanda dan Curaçao, Setjago punya darah keturunan Indonesia. Alhasil, ia bisa membela 3 negara tersebut. Hanya saja, Setjago baru pernah membela timnas Belanda di level kelompok umur, yakni bersama The Oranje U17 dan U18. Karena baru bermain di level kelompok umur, maka pemain jebolan Ajax Amsterdam dan FC Utrecht ini bisa dipinang oleh Curaçao ataupun timnas Indonesia. Berbicara soal karirnya, Setjago memulai kiprahnya di Akademi Ajax dan FC Utrecht. Ia berhasil menembus level profesional pada musim 2019-2020. Tercatat, Setjago pernah jadi andalan tim utama FC Utrecht hingga musim 2022-2023. Namun pada di musim panas 2023, dirinya harus dilepas ke Willem II dengan gratis. Di Willem II, Setjago bermain selama 2 musim dengan menorehkan 64 penampilan dan mencetak 4 gol di segala ajang. Sayangnya di musim terakhirnya, Willem II terdegradasi usai tumbang dari SC Telstar di playoff degradasi Eredivisie 2024-2025. Hal ini membuat Setjago kemudian dipinang oleh tim Belgia, KV Mechelen pada musim panas 2025 ini dengan status bebas transfer. Bukan tanpa alasan KV Mechelen merekrutnya, pasalnya, Setjago masuk dalam salah satu dari 15 bek terbaik di 7 liga top Eropa dalam memenangkan duel. Dilansir dari cuitan @datamb, Setjago berada di ranking 13 dari 15 bek yang paling banyak memenangkan duel di 7 liga top Eropa. Setjago tercatat memenangkan 151 duel dengan lawan sepanjang 2024-2025. Dan hanya kalah 28 duel dari kapten timnas Indonesia, Jay Izes, yang ada di posisi ketiga. Karena kepiawaiannya dalam memenangkan duel, maka Setjago bisa jadi tambahan penting bagi timnas Indonesia di ronde keempat.
Apalagi lawan-lawan Indonesia di ronde keempat diisi oleh tim-tim Timur Tengah yang mengutamakan kekuatan fisik dan duel-duel udara untuk mencetak gol. Sebelum kita akhiri, mari kita refleksikan bersama, Timnas Indonesia sudah melangkah jauh, mencapai ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah pencapaian luar biasa. Namun tantangan di ronde 4 jauh lebih berat. Sebagai supporter setia, harapan kita tentu sangat besar. Kita ingin melihat PSSI belajar dari pengalaman dan bertindak lebih agresif. Fokus utama kita adalah persiapan timnas yang matang. Bukan hanya dari segi latihan, tapi juga penguatan skuad. Ini saatnya PSSI untuk lebih jeli dan berani dalam mendatangkan pemain-pemain keturunan yang benar-benar bisa mengubah permainan. Bukan sekadar menambah jumlah, tapi memilih individu dengan kualitas yang terbukti di liga-liga top, yang bisa langsung beradaptasi dan memberikan dampak instan di lapangan. Pemain dengan visi bermain tinggi, fisik prima, dan mental baja yang siap menghadapi tekanan tim-tim elit Asia. Kita butuh pemain yang bukan hanya layak, tapi luar biasa. Mari kita dorong PSSI untuk memaksimalkan jendela transfer dan proses naturalisasi, demi skuad Garuda yang jauh lebih tangguh untuk menghadapi ronde 4 nanti. Ini adalah momen krusial untuk masa depan sepak bola Indonesia. Itulah tadi pembahasan mengenai Tommy Setjago, harapan baru lini belakang Timnas Indonesia. Apakah ia benar-benar akan berseragam Garuda dan membawa timnas terbang lebih tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita tunggu saja kabar baiknya. Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar, like, share, dan subscribe channel ini untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.